Shalom, jumpa lagi dengan saya, Evi Susanti Panjaitan, dalam Morning Daily Verse. Saya akan sambung lagi dari firman Tuhan yang rema bagi saya, yaitu dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 9. Saya bacakan sekali lagi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, ini dikatakan bahwa sumber kasih itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dengan karakter kita manusia daging lemah, sulit untuk melakukannya. Pada saat saya membaca awal-awal, Tuhan, sulit melakukannya Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Tapi pada saat Tuhan berbicara kepada kita dalam roh kita, roh penurut, kalau daging ini lemah, daging cenderung untuk tidak mau mengikuti firman Tuhan. Tetapi roh menuruti, karena roh mengerti yang berbicara adalah Tuhan sendiri. Tuhan katakan kasih itu sabar, bukan karena kita menyabar-nyabarkan diri, bukan. Tetapi karena ada kasih Kristus yang everlasting. His mercy endures forever. Kasihnya itu kekal selama-lamanya, diberikan kepada kita, memampukan kita untuk sabar. Jadi bukan karena karakter kita menyabar-nyabarkan, bukan. Kalau daging pasti tidak sabar. Kalau daging pasti tidak sabar. Tetapi karena kasih itu yang memerintahkan kita, akhirnya daging menurut dan juga pikiran kita menurut dan kita seturut dengan roh kita lakukan kesabaran. Kasih itu murah hati dan Tuhan mengajarkan kepada saya, apabila ada orang yang meminta pertolongan kepadamu, ada baju engkau punya, apakah engkau tidak memberinya? Demikianlah Bapa di surga. Bapa mempunyai kasih yang luar biasa dan Dia adalah murah hati. Dan kita belajar dari kasih Kristus. Karena kita memiliki kasih Kristus, sehingga kasih Kristus dalam diri kita keluar sepakat dengan kita punya daging, kita punya pikiran, sehingga kita lakukan itu murah hati sebagai wujud daripada kasih Kristus itu sendiri. Karena dunia membutuhkan kasih Kristus yang nyata sebagai role model. Karena hidup di bumi ini kita hanya sementara. Kita tidak bisa melakukan kehendak Bapa tanpa kita sepakat dengan firman Tuhan. Karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu Allah. Jadi kita percaya bahwa setiap firman Tuhan yang kita baca itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus yang ada dalam hati kita yang memimpin hidup kita dan memimpin roh kita sepakat dengan akal dan juga tubuh kita. Kita melakukan firman Tuhan itu selama kita menumpang di bumi ini. Di sini katakan Dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bukan karena karakter-karakter kita, bukan. Tetapi karena kasih Kristus itu yang ada dalam diri kita, menyatu dalam diri kita, dan tubuh kita sepakat untuk melakukannya, dan terjadilah sesuai dengan rencana Bapa, terjadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di sorga. Dan kita melakukan selama di bumi ini berjalan di dalam rencana Tuhan, bukan karena keinginan sendiri, bukan karena keuntungan sendiri, tetapi karena kita mau melakukan apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya.
Bagaimana caranya kita bisa seperti itu? Kita harus bangun pagi. Kita bangun jam 5 pagi, kita baca firman Tuhan, kita berdoa syafaat bagi keluarga, bagi gereja kita, bagi Pulau Bali, bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa. Sehingga jadilah kehendak Bapa. Kita menyembah, ya semua orang akan merasakan kasih Tuhan itu di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.